Bumi masih berputar, untungnya ku tak pilih menyerah. Udah mulai ternyata. Sorry, kasihkan. Gue pikir gue bernadia. Kan udah mirip potong rambut. Tahun baru, rambut baru, semangat baru. Baik lagi sama gue, Yuliana, di segmen Cici Cuan. Nah, kali ini gue bukan mau nyanyi karena suara gue jelek ya. Kan kalian denger sendiri. Kali ini gue mau bahas lagi tentang percuanan, tentang saham-sahaman. Kalau tahun baru ini, semangat baru, kira-kira pasti Sobat Cuan pengennya cuan terus dong. Di tahun baru ini nih, yang menarik tuh, ada fenomena yang namanya January Effect. Ini kalau temen-temen investor yang udah lama nih, udah pasti hatam banget nih sama istilah ini. Pasti udah tahu siklus tahunannya di awal tahun ada yang namanya January Effect. Nah, buat temen-temen yang baru nih, Gen Z yang baru, mungkin baru denger January Effect itu apa sih? Sebenarnya January Effect itu harusnya udah dibahas dari akhir tahun lalu. Maksudnya di Desember itu udah mulai tuh ada menggema tentang January Effect itu apa? Sebenarnya kalau diceritain atau jelasin secara singkat, January Effect itu di mana kinerja saham, pasar saham IHSG kecenderungan akan mengalami peningkatan. Biasanya tuh kenapa bisa terjadi? Karena ada beberapa sentimen. Aktivitas perdagangan itu udah mulai aktif lagi. Karena kan kalau di Desember tuh trading days-nya, hari transaksinya tuh lebih sedikit nih. Karena kepotong libur panjang dan segala macam. Di awal tahun baru ini semangat baru, hari perdagangannya juga lebih banyak. Yang kedua, fund besar atau pengelola dana besar ini tuh udah mulai melakukan rebalancing. Jadi akhir tahun nih mereka udah profit taking, udah ngambil keuntungan. Nah, di awal tahun nih mereka nyusun ulang nih kira-kira saham apa sih yang mereka mau taruh. Nah, ini fund besar itu misalkan sekelas manajer investasi atau perusahaan besar kayak BlackRock, Vanguard, atau dana pensiun seperti BPJS kayak gitu itu. Mereka tuh udah mulai menyusun ulang portofolio mereka tuh mau dimasukin di mana sih, dan mereka kan akan pilih-pilih nih sektor mana yang potensial di tahun baru ini. Nah, kalau ngomongin soal sektor potensial dan proyeksi IHSG di 2026, gue udah bahas di video sebelumnya. Kira-kira saham mana sih yang potensial, sektor mana sih yang oke. Kenapa sih Januari? Oh ya, sebelum masuk kenapa January Effect itu ada, kita lihat dulu di chart secara historis kira-kira dalam beberapa tahun terakhir si IHSG itu kemana sih, bergerak kayak apa sih gitu. Nih, kalau data yang gue pegang, rata-rata tuh dalam 10 tahun terakhir tuh IHSG itu menguat sekitar 0,35% di Januari nih. Probabilitasnya itu 50% IHSG menguat. Kalau kita lihat di 2025, IHSG itu naik 0,41% di Januari 2025 ya. Terus kalau di Januari 2024, IHSG malah justru turun 0,89%. Di 2023, IHSG turunnya lebih tipis sih, 0,16%. Di 2022 baru tuh naik 0,75%. Di 2021 malah turunnya cukup dalam, sekitar 1,95%. Dan di 2020 turunnya cukup dalam ya, itu 5,71%. Sebenarnya nggak heran sih kenapa di 2020 dan 2021 tuh IHSG-nya turun cukup dalam, karena ya itu kan di 2020 ada pandemi COVID, terus masih berlanjut sampai 2021. Mulai recovery di tahun-tahun berikutnya. Nah, sebenarnya kan kalau dibilang January Effect itu IHSG menguat terus, ternyata enggak ya guys ya. Buktinya ini tuh dari tahun ke tahun naik turun sama lah kayak Portofolio kita yang naik turun terus. Artinya apa? Ya ini fenomena, tapi belum tentu pasti bakal datang setiap tahunnya. Bisa aja datang, bisa aja enggak. Tapi peluangnya tuh tetap ada. Jadi ini tuh bukan suatu keharusan IHSG itu pasti akan naik di Januari. Kenapa sih si January Effect ini bisa terjadi? Karena secara umum ya ada beberapa sentimen. Yang pertama, dana segar masuk ke pasar. Ada bonus, relokasi di awal tahun. Biasanya kan di akhir tahun nih, pekerja-pekerja formal nih dapat bonus tambahan nih. Karena tradingnya di akhir tahun itu sepi, perdagangannya sepi, likuiditasnya juga rendah, bahkan atau jam hari transaksinya lebih rendah. Jadi mereka cenderung wait and see. Apalagi kan mau jalan-jalan tuh, alokasi dananya pasti akan berubah. Makanya mereka akan lebih aktif di awal Januari. Di awal Di awal tahun maksudnya.
Nah, yang kedua, yang tadi institusi lagi benerin portofolio dan akan masuk lagi, baik institusi dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, ada psikologi investor, di mana kalau awal tahun semangat baru dan jadi berusaha buat mendulang cuan sebesar-besarnya. Yang terakhir, ada ekspektasi ekonomi lebih positif. Karena kalau kita lihat di tahun 2025 kan memang ada masa transisi pemerintahan ya. Itu cenderung membuat pelaku usaha itu wait and see. Melihat gimana sih nih kepemimpinan yang baru, strateginya mau apa, mau ngapain. Tapi setelah masa transisi itu selesai, dengan jajaran-jajaran menteri baru, kebijakan yang udah lebih jelas, era APBN-nya udah lebih jelas, maka pelaku pasar, investor, institusi maupun domestik punya harapan yang lebih jelas. Terus gimana sih potensinya di 2026? Dari catatannya Kontan ini udah melakukan wawancara dengan beberapa analis pasar modal. Mereka sih mayoritas bilang kalau ada potensi IHSG akan menguat di Januari 2026. Alias Januari efeknya berpotensi datang nih di tahun ini. Kenapa? Itu ada 3 sentimen yang bakal mendorong terjadinya Januari efek atau penguatan di awal tahun ini. Pertama, itu aliran dana asing maksudnya. Aliran dana asing. Yang kedua, investor optimis nih. Ada optimisme di awal tahun. Yang ketiga, yaitu tadi aktivitas investor yang kembali menggeliat setelah libur panjang. Jadi itu yang akan bikin pasar kita di 2026, awal 2026 tuh lebih semangat, lebih bergairah. Kalau kita lihat dari awal tahun pun sendiri, IHSG tuh dibuka tuh udah hijau, udah bener-bener full senyum lah kalau bisa dibilang gitu. Tapi ingat ya, sekali lagi gue tekanin, kalau Januari efek penguatannya itu nggak pasti datang setiap tahunnya. Tapi potensi di 2026 ini terbuka lebar. Tapi gue nggak bilang kalau pasti, dan analis juga nggak bilang kalau pasti di Januari 2026 ini tuh bener-bener akan menguat tuh nggak ya. Tapi cuman kalau secara historis tuh potensinya masih ada ya. Walaupun nggak pasti, bukan berarti peluangnya nggak ada. Pasti peluangnya ada. Terus gimana sih cara untuk memanfaatkan peluangnya itu? Yang pertama, pilihlah saham-saham yang prospektif. Lihatlah kalau misalkan dari catatan Kontan nih kita lihat di akhir tahun 2025 itu banyak asing yang udah mulai ngejual saham-saham blue chip segala macam. Nah, kalau para analis menilai di 2026 ini ada potensi pembalikan arah. Misalkan saham-saham perbankan yang sepanjang tahun lalu dijual besar-besaran sama asing tuh di tahun ini berpotensi loh dilirik lagi sama asing. Kenapa? Karena kan emang kalau dilihat penurunan saham perbankan Indonesia itu bukan karena faktor fundamental, tapi lebih karena faktor makro kayak penurunan kredit segala macam. Itu ada potensi mereka rebound di 2026. Karena penurunan harga saham, bukan karena pengaruh fundamental. Jadi ada potensi investor tuh ngelirik saham-saham blue chip terutama big banks itu yang wah kayaknya masih murah nih, kayak gitu masih berpotensi nih. Tadi balik lagi karena potensinya probabilitasnya 50% muat, artinya 50% bisa enggak, 50% bisa turun. Ada strategi yang harus diterapkan. Tadi udah milih saham, udah. Pertama, jangan FOMO karena seasonal trend. Gue tekanin lagi sekali lagi, Januari efek itu emang itu memberikan optimisme bahwa IHSG akan positif. Tapi kita lihat data yang tadi, nggak setiap tahun IHSG akan terus menguat. Probabilitasnya 50% ya guys, jadi bisa naik, bisa enggak. Tapi makanya jangan FOMO, jangan ikut-ikutan, terus all in itu jangan, sumpah jangan. Yang kedua, tetap fokus ke saham yang kuat secara fundamental. Yang ketiga, jangan lupa diversifikasi baik sektornya maupun aset instrumen lainnya. Yang keempat, sesuaikan sama profil resiko kalian. Kalau misalkan emang cocoknya yang saham-saham yang blue chip, yang pergerakannya cukup tenang, nggak volatil, ya nggak apa-apa. Jangan tiba-tiba ikutan saham-saham yang second atau third liner yang tiba-tiba naiknya kencang. Yang ketiga, jangan trade. Kok ketiga? Yang kelima, jangan trading cuman karena ikut-ikutan. Itu penting banget. Karena tujuannya tuh kita mau cuan kan di Januari, jangan sampai maunya cuan tapi malah boncos. Itu tadi dia Sobat Cuan, gimana sih cara memanfaatkan strategi cuan di Januari efek ini. Ingat, sekali lagi Januari efek itu belum tentu ya IHSG-nya bakal hijau. Gue gak bisa jamin, analis gak bisa jamin, apalagi baru-baru ini ada sentimen si AS tuh
ada konflik dengan Venezuela itu tuh bisa kasih sentimen yang cukup negatif. Memang belum tahu dampaknya sebesar apa, tapi itu bisa jadi kejutan. Bisa aja si paman Trump ini di sisa akhir Januari ini melakukan hal-hal yang gak bisa kita ekspektasikan. Sekian episode kali ini. Teman-teman coba cuan yang pengen request mau bahas apa gitu boleh langsung komen aja di bawah. Kira-kira di episode berikutnya kita bahas apa sih, saham apa atau investasi apa. Pokoknya di komen aja di kolom komentar ya. Nah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.